Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ina. Hari ini saya akan ngobrol atau nge-share bareng teman-teman yang mungkin saat ini sedang kondisi rezekinya sedikit atau kondisi keyakinan ke Allahnya lagi down kayak gitu. Saya mau nge-share ke teman-teman dimana apa yang kita baca itu dalam bacaan sholat, zikir itu kan semua ibadah, itu pembuka rezeki gitu. Banyak banget bacaan-bacaan yang untuk membukakan rezeki. Ya, untuk awal pembuka rezeki itu sebenarnya yang penting kita itu menyadari kita tuh banyak salah, banyak dosa kita, yaitu istighfar gitu. Di sisi lain ada cara lain gitu ya. Jadi caranya nggak cuman hanya satu cara atau dua cara, banyak banget pokoknya yang semua yang berhubungan dengan ibadah itu semua pembuka rezeki gitu. Dan sekarang saya mau memberikan tips atau memberikan pengalaman saya dengan membaca Al-Waqiah setiap hari. Itu bisa memperlancar rezeki kita, seperti halnya apa yang Ustadz Yusuf Mansur itu nasihatkan kepada kita semua tentang manfaat Waqiah. Ya, sebenarnya awalnya ketika saya mendengarkan banyak ustadz gitu ya yang menanyakan Al-Waqiah itu bisa melancarkan rezeki, kayak saya itu kan orangnya nggak gampang percaya gitu ya, maksudnya nggak gampang percaya kalau itu nggak dari sunnah atau sunnah atau dari Al-Quran sendiri gitu ya. Ya sebenarnya mungkin itu kekurangan saya karena saya bukan orang yang belajar tentang agama di luar gitu, otomatis kan ilmu agama saya itu sama sekali nggak ada. Jadi memang saya harus butuh bukti gitu, apakah dulu Nabi membaca Al-Waqiah itu gitu, karena yang kita ikutin itu Nabi ya, jadi kita harus ininya disunah gitu ya. Terus setelah saya pelajari, saya browsing, saya mendengarkan banyak ustadz gitu yang menggunakan Al-Waqiah gitu. Terus saya menemukan ada salah satu hadis ya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ia menambahkan, sesungguhnya aku memerintahkan anak-anak perempuanku agar membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Fad'ail Al-Quran, bab Fadl surat Al-Waqiah. Ya, jadi di sini itu ada di dalam hadis ya teman-teman, manfaat surat Al-Waqiah untuk memperlancarkan rezeki. Ya, yang seperti Ustadz Yusuf Mansur itu selalu menggembor-gemborkan gitu tentang Waqiah itu luar biasa sekali. Memang ada dalam hadis Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah juga dulu itu membaca itu dan memerintahkan anak-anak perempuannya untuk selalu membaca surat itu ya, karena ketika kita membaca surat itu akan terhindar dari kefakiran ya. Jadi kalau sudah ada dalam sunnah itu sudah pasti teman-teman. Jadi sebenarnya kita tinggal kurang yakin aja sih ya, kadang apa yang kita baca, apa yang ini kok nggak terkabul ya, karena kita masih setengah-setengah gitu. Jadi andai kata kita punya keinginan atau lagi kesusahan gitu ya, kita ikhtiar nih baca zikir apapun gitu yang mungkin kita tahu gitu, kita udah yakin ikhtiar kita tuh lebih mepet sama Allah gitu, pasti doa kita itu cepat terkabul ya. Karena kita kurang yakinnya kita itu, jadi Allah itu masih menunda rezeki kita, mungkin nggak langsung dikasih atau mungkin agak lama dikasihnya gitu.
Itulah teman-teman, pentingnya tauhid. Jadi kita butuh apa ya, butuh keyakinan. Ya kita kan diciptakan sama Allah ya melalui ibu kita gitu. Terus Allah yang mencukupi kebutuhan kita ya teman-teman. Ketika kita nggak punya apa-apa, kita mintanya sama Allah. Kalau minta sama orang tua, belum tentu orang tua itu pas ada, karena orang tua juga yang ngasih rezeki kan Allah gitu ya. Jadi kalau kita mau minta sesuatu sama orang tua ya minta dulu ke Allah, agar Allah memberikan rezeki dulu ke orang tua, dan kita minta sama orang tua, Allah kasih rezeki kita melalui orang tua kita gitu. Jadi intinya minta dulu ke Allah gitu lah, pokoknya apa yang kita harapkan mintanya ke Allah gitu ya teman-teman. Dengan Al-Waqiah itu kita baca setiap malam, sudah janji dalam sebuah sunnah itu akan terhindar dari kefakiran ya. Itu tuh kalau sudah ada dalam sunnah itu kita harus wajib, benar-benar harus wajib, karena yang harus kita ikutin itu kan Al-Quran dan sunnah ya, dan para ulama gitu ya, orang-orang yang setelahnya Rasulullah, jadi ulama yang menasehatin kita gitu. Jadi yaitu silahkan teman-teman coba rutinkan salah satu zikir pembuka rezeki itu dengan surat Al-Waqiah, dibaca setiap malam gitu ya, karena di dalam hadis itu memang ada surat Al-Waqiah itu pembuka rezeki gitu, dan menghindarkan kita dari kefakiran. Itulah teman-teman salah satu amalan pembuka rezeki kita, Al-Waqiah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita sama-sama bisa mengembangkan dengan istiqomah apa yang kita harapkan, Allah wujudkan semuanya. Apa yang kita impikan, Allah wujudkan impian kita di dunia. Dan jangan sampai lupa, kita jangan sampai lalai meminta hanya dunia saja, tapi meminta juga diimbangi sesuatu yang untuk akhiratnya nanti. Karena rugi ya kita hanya meminta dunia, sedangkan kehidupan di akhirat nanti itu lebih lama lagi gitu. Jadi harus seimbang dunia dan akhirat gitu. Jadi saya kan udah punya banyak ilmu nih tentang akhirat gitu ya. Sebanyak-banyaknya kita punya ilmu tentang akhirat, Allah lah yang akan menguji kita gitu. Allah yang akan meluruskan senantiasa hati kita. Orang yang gak punya ilmu pun, kalau sudah Allah kehendaki, akhlaknya itu bisa lebih mulia dari orang yang berilmu. Jadi jangan bosan-bosan kita lupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Hajat-hajat kita untuk dunia dan akhirat jangan hanya sekedar dunia saja ya teman-teman. Kalau kita tidak ingin merugi gitu, dan senantiasa hidupkan hati kita agar tidak keras gitu ya. Jadi jangan sampai Allah sudah mengabulkan apa yang kita harapkan tentang dunia, tapi hati kita itu lebih keras jadinya, karena kita lupa tidak meminta untuk sesuatu di akhirat. Jadi Allah tidak melembutkan hatinya karena kita nggak meminta itu gitu ya. Jadi doa itu jangan tanggung-tanggung, yang lengkap sekalian ya teman-teman ya. Dunia dan akhirat, apa yang kita harapkan diijabah sama Allah di dunia, dan kita tidak lupa meminta kebahagiaan juga di akhirat, amalan-amalan untuk akhirat ya. Semoga kita bisa ditempatkan di dalam surganya Allah, yaitu surga yang tertinggi, surga Firdaus ya. Minta jangan tanggung-tanggung, biar kalaupun nggak dapet yang Firdaus, di bawahnya Firdaus, tapi masih tetap surga ya teman-teman. Itulah teman-teman salah satu amal pembuka rezeki dengan Al-Waqiah. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti lain kali saya akan share atau cerita yang lain deh. Kan gak harus amalan-amalan gitu ya, kita sekedar komunikasi. Silakan teman-teman jika pengen
berbagi gitu, berbagi pengalaman atau apa, bisa komen-komen gitu ya, agar kita bisa jadi sahabat di dunia dan di akhirat nanti ya teman-teman, agar kita bisa saling mengingatkan ya teman-teman ya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.